Pendidikan kepemiluan bagi pemilih pemula menjadi perhatian tersendiri bagi KPU Kabupaten Klaten sejak lama. Karena di tangan para kader bangsa inilah wajah masa depan demokrasi negeri ini berada. Berawal dari pemikiran tersebut, Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis episode ke-8 akan mengangkat tema Pendidikan Pemilih Pemula Mencetak Kader Bangsa. Dengan dipandu oleh host kita, Ibu Ikan Rumaliana Dewi SE, Dinamis akan menggali lebih dalam tentang pemilih pemula pada narasumber kita, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Mutakin Pancasila Sakti, Ibu Yayu Madayani SAG. Apa saja edukasi dan informasi yang akan kami peroleh? Saksikan Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis hanya di channel YouTube KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu, sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan program Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Kita ikuti Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Sahabat pemilih, Dinamis episode ke-8 ini kami mencoba untuk lebih dinamis. Ya, karena biasanya kita mengambil gambar di studio KPU Klaten, namun pada kesempatan episode ke-8 ini kita bersilaturahim ke Madrasah Aliyah, tepatnya di Madrasah Aliyah Al-Mutakin Pancasila Sakti atau biasa disebut Alpansa, yang berlokasi di Sumberjowangi, Troso, Karanganom, Klaten. Dan kenapa kita bersilaturahim ke Madrasah Aliyah Alpansa ini, sahabat pemilih? Ya, karena pada episode ke-8 ini, Dinamis mengambil tema terkait dengan pendidikan pemilih pemula mencetak kader bangsa. Untuk membahas hal tersebut, kita akan berbincang dengan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Alpansa. Telah hadir bersama kita, beliau adalah Ibu Yayu Madayani SAG. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Bu Eka. Pripun kabarnya, sehat selalu? Alhamdulillah, salam sehat, semangat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Ibu matur nuwun. Yang pertama kami dari Dinamis mengucapkan terima kasih karena kita sudah diberi kesempatan untuk sowan ke Madrasah Alpansa ini untuk ngangsu kawruh ini, Bu. Ya. Nggih. Di program Dinamis episode ke-8 ini kita akan mencoba membahas terkait dengan program pendidikan pemilih pemula, utamanya terkait dengan pelajar. Karena pemilih pemula dari pelajar itu kan usia mulai masuk usia 17 tahun. Nah, sekolah atau madrasah merupakan salah satu dari sumber pensuplai pemilih pemula ini. Nah, Ibu mungkin bisa dijelaskan kepada kami, menurut Ibu terkait dengan program pendidikan pemilih pemula ini bagaimana menurut ulasan Ibu? Ya, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman KPU Klaten. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa berkontribusi terhadap persoalan-persoalan bangsa dan negara, khususnya pada persoalan yang memang berkaitan dengan madrasah dan sekolah, yaitu pendidikan pemilih pemula. Menurut saya, berkaitan dengan pendidikan pemilih pemula itu sangat perlu. Nah, setelah kami sebagai kepala madrasah mengkaji kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah Al-Mutakin Pancasila Sakti, khususnya kalau berkaitan dengan urusan bernegara dan berpolitik, ada di materi pelajaran PPKN, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, tetapi yang saya tahu di sana belum mengulas tentang teknis-teknis tata cara menjadi warga negara yang baik, khususnya mengikuti proses pemilu dan bagaimana pentingnya pemilu sebagai kebutuhan anak-anak usia pemilih pemula agar tidak salah dalam menentukan pilihannya, menentukan nasib bangsanya, walaupun satu suara
bagi mereka mungkin sangat sepele tetapi sangat berarti untuk pentingnya proses bernegara dan berbangsa yang kita sepakat dengan melalui proses berdemokrasi, yaitu sistem pemilu yang sampai hari ini tetap diterapkan. Itu mungkin yang pertama. Iya, Bu. Jadi selama ini KPU Klaten beberapa kali kita memang sudah menjalin kerjasama. Terima kasih dengan Alpansa ini. Terutama ketika memang akan ada momen-momen pemilu atau pemilihan, misalnya melalui program KPU Goes to School seperti itu yang beberapa waktu lalu pernah kita lakukan di sekolahan ini. Dan dari hasil kegiatan yang dilakukan itu kira-kira bagaimana respon dari anak-anak didik ini, Bu? Alhamdulillah responnya sangat bagus. Kalau kami boleh cerita seperti ini, kurikulum yang diajarkan di madrasah secara umum, secara nasional, menurut saya masih perlu ada teknis pembelajaran, dan mungkin itu kepentingan KPU untuk bisa bersilaturahim ke sekolah atau madrasah yang memang usianya sudah masuk usia pemilih pemula, karena mereka sangat kurang pengetahuan tentang itu. Kalau mereka hanya mengikuti pembelajaran di madrasah atau di sekolah, kurikulum yang ada tidak sampai menukik pada persoalan teknis tentang hal-hal yang berkaitan dengan keterlibatan mereka berproses dalam politik. Kepentingannya adalah memilih, kemudian apa sesungguhnya dari proses memilih mereka itu akan seperti apa, membentuk apa, kemudian estafet pembentukan karakter ketika mereka nanti kelak pada akhirnya harus terjun ke masyarakat untuk menerima estafet perjuangan atau melakukan proses berpolitik, mereka tidak kebingungan. Dan mungkin sangat-sangat penting menurut saya sangat mendukung KPU perlu banyak bersilaturahim ke madrasah yang mungkin setingkat MA atau SMA yang memang sudah berkepentingan untuk melakukan proses-proses tersebut. Iya, terima kasih Bu untuk supportnya, dan ke depan kita tentu masih membutuhkan saran masukan dari Ibu. Nah, terkait dengan Alpansa sendiri ya Bu, seperti kita ketahui sahabat pemilih bahwa Alpansa memiliki slogan yang cukup menarik, mungkin beda dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Alpansa Al-Mutakin Pancasila Sakti ini sebagai KKBI begitu ya Bu ya. Ya, KKBI adalah kampus kader bangsa Indonesia. Nah, apa Bu yang menonjol di program atau apa istilahnya slogan dari KKBI ini? Ya, perlu kami sampaikan, slogan tersebut adalah dicetuskan oleh beliau Al-Maghfurlah Simbah Kiai Haji Muslim Rifai Mampuro yang lebih dikenal dengan Mbah Lim. Kemudian kampus kader bangsa Indonesia kami jadikan visi jangka panjang di Madrasah Aliyah Al-Mutakin Pancasila Sakti, karena kami menganggap bahwa itu sesuatu yang memang harus kita mulai ciptakan. Nah, tentunya dalam berproses perlu hal-hal teknis. Kita tahu bersama kalau madrasah ini sudah jelas, kita tahu Mbah Lim pasti sudah berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Nah, dalam berproses itu di dalam NU sendiri sudah disampaikan sesuai dengan Munas Alim Ulama yang diselenggarakan di Lampung tahun 1992, ada Mabadi Khairu Ummah. Di sana sudah disampaikan beberapa karakter tentang warga NU yang harus berbangsa dan bernegara, karakternya. Nah, berkaitan dengan itu, kemudian kalau dalam pemikiran saya, Mbah Lim mungkin bagaimana mencoba mencetuskan kampus kader bangsa ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, kemudian di madrasah ini kami mencoba mengelola dalam bentuk misi. Nah, setelah kita mengkaji di dalam kurikulum yang ada di pendidikan yang diterapkan dalam kurikulum K13, sebuah madrasah masih berkepentingan untuk melakukan dan mengolah program-program unggulannya, sehingga madrasah ini sangat penting untuk melakukan proses sekalipun mengacu pada kurikulum nasional, tetapi kita punya program unggulan, yaitu sebagai kampus kader bangsa, penjaga moral bangsa. Kita
terapkan dalam kurikulum. Di madrasah ini ada kurikulum yang berwawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan di sana kita bagaimana memberikan materi selain materi-materi yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk bagaimana mungkin salah satu dari yang kita bahas ini sudah masuk dalam penjabaran di kurikulum tersebut. Sehingga Semacam pendidikan politik begitu atau bagaimana, Bu? Sudah kita sampaikan. Jadi dalam materi wawasan kebangsaan itu kita membuat silabus sendiri. Bagaimana sesungguhnya menjadi warga negara yang baik dalam partisipasi politik. Karena menurut kami generasi muda sekarang dengan adanya proses politik yang terkadang dalam tanda kutip menghalalkan segala cara, anak-anak itu semakin tidak menarik bicara tentang politik. Nah, disinilah letak menurut saya KPU dan kita semua lebih arif menyikapi. Dan menurut kami dimanapun berada pasti ada sisi baik dan sisi buruk. Itulah sisi kehidupan, tidak mungkin dipisahkan. Ada hitam, ada putih gitu. Itu sudah menjadi keniscayaan. Tetapi bagaimana berpolitik itu tersampaikan ke generasi milenial bahwa politik itu penting. Karena sesungguhnya bukan saja berpolitik itu hanya menentukan pemimpin. Sesungguhnya dalam keseharian kita sudah biasa melakukan proses-proses politik. Contoh mengelola manajemen waktu kita keseharian. Bagaimana bisa kalau sekarang anak-anak daring itu bisa mengelola jam main dia lebih banyak. Kemudian bagaimana tugas dengan Bapak Ibu guru terselesaikan. Kan tidak harus kemudian mungkin belum mandi juga anak-anak yang di rumah karena merasa tidak perlu mandi. Sesungguhnya itu kan berpolitik, mengelola sesuatu yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dirinya. Tetapi bagaimana proses politik itu mampu dikemas dengan gaya milenial, kemudian para pelajar juga semangat berpolitik itu adalah kepentingan membentuk karakter bangsa. Itu luar biasa. Luar biasa pencerahannya, luar biasa ini dari Ibu Yayu Madayani. Jadi bagaimana berpolitik itu kemudian tidak menjadi semacam momok gitu untuk anak-anak kita, untuk pelajar yang notabene mereka adalah kader-kader penerus ke depan bangsa Indonesia ini. Nah, menurut Ibu, untuk program tadi semacam pendidikan politik agar mereka adik-adik anak-anak kita ini nantinya juga tidak gagap begitu tidak gagap dan pada non sewu pada momen-momen politik tertentu saja kemudian mereka ikut hingar-bingar, tetapi bagaimana anak-anak atau pemilih pemula ini nantinya bisa menjadi benar-benar pemilih yang cerdas seperti itu, Ibu, yang mengetahui betul dan yakin atau sadar betul dengan pilihannya. Nah, yang cukup menarik ini menurut Ibu sebagai pendidik gitu program untuk melakukan pendidikan pemilih itu yang efektif seperti apa, Bu? Terutama di pelajar. Iya. Berkaitan dengan efektivitas pendidikan untuk pemilih pemula, menurut saya khususnya dalam peran KPU yang mungkin jangkauannya lebih luas, perlu adanya edukasi yang menarik. Satu, versi anak-anak usia mereka. Di sisi lain sekarang udah versi milenial lah, generasi milenial. Sehingga mereka menjadi tertarik bahwa pemilu itu penting dan menarik untuk diikuti, khususnya edukasinya, karena mereka masih lebih banyak pada proses edukasi politiknya. Kemudian yang kedua, bagaimana mungkin KPU atau tokoh masyarakat kita semua sebagai generasi yang mungkin lebih dulu mengikuti, mengenal, dan berproses dalam berpolitik, bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada mereka bahwa berpolitik itu penting dan sebuah keharusan. Karena saya melihat barangkali ini hanya apakah asumsi saya saja atau mungkin asumsi banyak orang bahwa stigma generasi milenial atau mungkin orang-orang yang memang tidak berpikir menurut saya berkeadilan dalam bahasa saya,
menganggap bahwa berpolitik itu ada stigma buruk. Lah apakah ini menjadi kesimpulan karena proses-proses yang memang selama ini mereka melihat atau hanya menerima kabar atau membaca dari pemberitaan yang memang tidak berimbang edukasinya, sehingga hanya mungkin mempertontonkan bagaimana proses politik praktis, kemudian memilih calon pemilih dengan menghalalkan segala macam cara, kemudian berpolitik bahkan ada yang menyebutkan hanya memilih partai, dan mungkin ada di kalangan tokoh agama itu yang mungkin sampai membahasakan haram bicara tentang politik. Hanya persoalan memilih dan dipilih. Sesungguhnya menurut saya bagaimana edukasi itu tidak hanya di pusaran itu. Karena khawatir saya ketika proses itu tidak diupayakan berkelanjutan, generasi kita itu semakin antipati terhadap proses politik. Nah, ini yang menurut saya mengkhawatirkan, dan ke depan tidak akan ada orang yang dipilih dalam kategori baik untuk memimpin negara atau mungkin memimpin wilayah. Lah mohon ini bagaimana mungkin peran KPU melibatkan tokoh masyarakat, praktisi pendidikan untuk senantiasa mengolah pemilih pemula ini menjadi investasi positif. Kalaupun dalam sejarah itu berpolitik ada yang kurang baik, ada yang tidak baik, bahkan mungkin dalam bahasa kasar licik ataupun permainannya kasar, ayo kita edukasi bahwa berpolitik itu sebuah keniscayaan penting. Dan harapan saya malah justru orang-orang baik itu ayo berani bermain di politik. Karena semakin diisi oleh orang baik, insya Allah politik itu juga akan baik dalam melahirkan proses-proses politik yang akhirnya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, karena apapun, sebuah lembaga, sebuah organisasi, sebuah perkumpulan orang, kalau diisi orang baik, insya Allah menurut saya kesepakatan yang dihasilkan, program yang disepakati, kemudian action yang mungkin diharapkan input ataupun output baik, ya pasti insya Allah hasilnya akan baik. Ya. Nah mungkin itu. Ya. Terima kasih Bu, ini pencerahan lagi nih terkait dengan pendidikan pemilih ini ya, untuk bagaimana kemudian kita banyak orang-orang baik gitu ya Bu ya, agar bisa mengisi khasanah dunia perpolitikan dan juga demokrasi di bangsa ini. Ibu, ada semacam ungkapan begitu, memilih itu sebenarnya hak ataukah kewajiban? Nah ini yang mungkin Ibu punya pandangan terkait hal ini. Kalau menurut saya, memilih itu menurut saya ya kewajiban. Kewajiban ya? Bahkan bukan sekedar hak, wajib memilihnya itu menjadi kewajiban karena sebagai warga negara. Tetapi hak memilih siapa itu merupakan hak, karena kalau otomatis kalau kita tidak berkewajiban, proses pemilu tidak akan berhasil, persentase pemilih juga tidak akan, partisipasinya tidak akan maksimal. Kemudian negara menyediakan anggaran dan seterusnya untuk apa? Pendidikan politiknya juga tidak sampai. Padahal proses apapun melahirkan tokoh, melahirkan yang nanti akan mengurusi wilayah atau sebuah negara, dilahirkan dari proses itu. Sehingga menurut saya kalau kita tidak memilih, ya sesungguhnya tidak ikut berproses. Kemudian sudah tidak memilih, kemudian nanti bicara yang macam-macam, padahal kita bertanggung jawab terhadap proses pemilihan itu. Sehingga memilih siapa itu menurut saya ya bukan hak lagi, tetapi kewajiban. Tetapi memilihnya, pilihan dijatuhkan kepada siapa itu bagian dari hak.
Iya. Mungkin itu. Oke. Menarik sekali Bu. Nah. Iya, artinya untuk bisa kemudian menggunakan haknya memilih Ya. siapa itu kan kemudian dibutuhkan satu wawasan tadi kembali kepada pemilih yang cerdas. Ya. Pemilih yang cerdas dimulai tentunya sejak dini, sejak awal sebagai pemilih pemula, utamanya kader-kader kita, anak-anak kita yang mungkin sudah memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilu terdekat dari saat ini adalah nanti di 2024. Artinya mungkin masih cukup panjang dan KPU sebagai penyelenggara pemilu tentunya kita punya banyak kesempatan untuk melakukan pendidikan pemilih ya Bu, termasuk ranah-ranah dari KPU untuk melakukan pendidikan pemilih. Kalau di sini segmen di pelajar. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa harus ada konten yang menarik, yang bahasanya tadi sesuai dengan bahasa milenial, anak-anak kebutuhan milenial, anak-anak begitu. Mungkin tidak Bu, ataukah mungkin sekarang justru sudah ada, jadi masuk dalam kurikulum itu terkait dengan pendidikan pemilih. Jadi kalau tadi lebih ke politik, ini lebih ke pendidikan pemilihnya, nggih. Lebih kepada pendidikan pemilih itu mungkin tidak itu nanti dimasukkan ke dalam kurikulum seperti itu. Menurut saya sangat mungkin, tetapi proses hari ini belum ada. Belum ada Di ya. dalam kurikulum yang kita sampaikan. Kemudian kami mengambil langkah di madrasah ini ada proses itu di materi wawasan kebangsaan yang kita buat kurikulum muatan lokal. Kemudian begini Bu Ika, kalau saya boleh berstatement atau apa ya. Jadi berpolitik itu menurut saya kenapa dipersepsikan buruk? Edukasinya yang perlu tersampaikan. Jadi begini, orang kalau berdagang, ilmu dagangnya kan beda. Orang kalau mengajar, ilmunya juga beda. Kemudian berpolitik, ilmunya juga beda. Nah, menurut saya yang sampai ke hari ini, yang diajarkan ke anak didik khususnya mungkin kalau di lembaga kami di sekitar Nahdlatul Ulama itu hanya diajarkan ilmu hakikat dan syariat. Belum sampai pada satu segmen ilmu tentang siasah. Padahal berpolitik itu lebih banyak bicara tentang persoalan siasah. Nah, karena kalau menurut saya setiap anak akan punya karakter beda-beda. Contoh kalau di madrasah aliyah, kita mengajar mereka. Setelah lulus, baru kan spesifikasinya nanti diambil pada saat perkuliahan dengan penjurusan ataupun memilih fakultas. Nah, saat itulah mereka akan menemukan dirinya mau jadi apa, manfaatnya di mana, kemudian karakternya seperti apa. Sehingga kalau di madrasah aliyah ada program mungkin kurikulumnya sampai pada proses pemilih pemula itu sangat bagus karena semua masih belum melakukan proses penjurusan. Sehingga menurut saya kenapa kok dikatakan berpolitik tidak baik? Karena persoalan menurut saya persepsi, persoalan edukasi, dan yang menurut saya lebih jauh lagi ilmu siasah itu jarang menjadi perhatian untuk menjadi proses pembelajaran. Yang diajarkan hanya persoalan ilmu syariat dan hakikat. Baik. Nah, baik. Ya, terima itu. kasih Bu. Sudah cukup banyak yang kita dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini, sahabat pemilih. Luar biasa, banyak sekali statement dari Ibu Yayu Madayani SAG, Kepala Madrasah MA Alpansa yang cukup menggelitik kita semua tentunya untuk menyadarkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita mencetak kader-kader bangsa untuk masa depan Indonesia ini. Ibu, untuk yang terakhir mohon closing statement dari Ibu terkait dengan pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu pendidikan pemilih pemula mencetak kader bangsa. Menurut saya edukasi penting. Bagaimana pencerahan tentang berpolitik yang baik, bukan sekedar politik praktis, sehingga peran edukasi menentukan proses menjadi pribadi yang ikut
dalam berpolitik baik itu tadi. Dan endingnya adalah kalau edukasinya sudah beres, prosesnya diikuti, insya Allah akan melahirkan kader-kader yang mampu melakukan proses politik dengan baik, indah, yang endingnya berpolitik itu sesungguhnya seni mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, tujuan diharapkan adalah mensejahterakan umat manusia di muka bumi ini. Itu saja dari saya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sekali atas waktunya, dan kami dari Dinamis sekali lagi mengucapkan matur nuwun sangat untuk ilmu dan wawasan yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Sahabat pemilih, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan pendidikan pemilih pemula cetak kader bangsa bersama Kepala Madrasah Aliyah Al-Mutakin Pancasila Sakti Ibu Yayu Mandayani SAG. Semoga banyak manfaat dan ilmu yang dapat kita peroleh. Terima kasih, dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe YouTube KPU Klaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.